Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 1 Maret 2022. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis untuk setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Untuk ISG, hari ini seperti yang kita ketahui, dibuka dengan harga 6.964, yang dimana itu sudah naik 1%-an semenjak closing kemarin tanggal 25 Februari. Dan hari ini ISG koreksi, serta di sini ada membekas suatu gap ya, kalau saya lihat kurang lebih di harga 6.904, di sini ada gap ya. Kurang lebih ISG mengincar untuk koreksi dulu untuk menutupi gap ini. Dan ya, ISG tadi sempat tertingginya di 6.996. So, ISG ini masih di strong uptrend ya. Jadi ini gap-nya sudah ditutup semua dan masih strong uptrend. Untuk kondisi ISG, oke. Kemungkinan kalau memang koreksi tujuannya untuk menutupi gap-nya terlebih dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham Adero. Adero hari ini ditutup di harga 2.580 dengan persentase plus 5,31%. Dan perlu diingat bahwa kotak ungu ini merupakan area supply-nya di harga 2.650 hingga 2.900, itu merupakan area supply. Kalau kita lihat secara tren besar melalui EMA 34 dan 90, Adero ini masih menunjukkan strong uptrend ya. Masih menunjukkan strong uptrend. Dan ingat tadi Adero juga sempat dianggap naik, tapi ya closing-nya malah melemah kembali. Ya, melemah, serta stokastik juga ya kalau saya lihat sudah dead cross ya, maunya dead cross ini. Tapi ya kita lihat saja besok hari Rabu bagaimana. Yang mau beli bisa tunggu saja momentum saat golden crossing, entah itu di middle point atau di area oversold. Untuk Adero yang belum punya posisi bisa wait and see terlebih dahulu. Kalau kita lihat secara Broksum, hari ini yang paling banyak akum ada BK, OD, dan aset ya. Sini rata-rata BK masih di 2.613, OD juga masih punya barang di 2.600, aset di 2.659. Jadi rata-rata Adero ya, top buyer hari ini masih berada di atas. Kita lanjut, di sini ada saham Indi. Untuk Indi hari ini ditutup di harga 2.550 dengan persentase plus 14,35%. Ini juga tadi sempat naik tinggi ya di kisaran harga 2.750, tapi closingnya juga melemah. Untuk Indi so far area supportnya di area 2.330 di area swing high ini. Untuk target resisten kita yang sudah saya buatkan tercapai ya di harga 2.600, ini sudah ke break, tapi ya closingnya masih belum sempat di atas area resist ini. Jadi ini tetap menjadi resist, area supportnya tetap di 2.300. Kalau kita lihat di sini masih ada potensi untuk naik dari ini karena stokastik juga masih bisa bertahan ya posisinya. Kita lihat saja untuk Indi secara Broksum. Akum ada BK, AK, dan PD, di sini ada YP, GR, dan KK. Di sini BK akumulasi secara besar-besaran di harga 2.613 untuk Indi ya. 2.613 untuk Indi, dan distribusi ada YP, GR, dan KK. Oke. Jadi untuk Indi demikian. Kita lanjut, di sini ada saham ADHI. Untuk ADI hari ini ditutup di harga 765 dengan persentase plus 0,66%. So far untuk ADHI masih koreksi dulu ya, masih ada potensi untuk koreksi. Kurang lebih di kisaran harga 670 hingga 710, yang mau entry bisa di arah sana. Selama ADHI closingnya masih di bawah
ya kurang lebih di bawah 840 hingga 870. Ya, ADI ini masih ada potensi untuk turun lagi ya, dan kalau saya lihat hari ini masih belum ada penguatan, masih belum jelas arahnya. So far belum, nggak ada gap ya di sini, nggak ada gap. Jadi mungkin ya akan koreksi dulu. Kalau bisa teman-teman beli atau dapat average di area sini bagus ya. Untuk target TP-nya di 840 hingga 870. So far untuk ADI ya perlu koreksi dulu ya. Secara tren ini masih downtrend ya. Untuk ADI yang sudah punya bisa averaging down di area sini. Kita lanjut, di sini ada saham Toba. Untuk Toba hari ini ditutup di harga 1.355 dengan persentase plus 7,54%. Kita coba cek dari Bollinger Bands ya, tepat ya di lower bands-nya membuat rejection, dan hari ini closing dengan persentase plus 7,5%. So far untuk Toba masih bertahan di atas area EMA 90-nya, garis hitam ini. Dan ya, dia juga menguat dan menembus area resist di 1.320, untuk area resist selanjutnya di 1.385. Kalau memang nanti Toba ini masih bisa bertahan di atas 1.250, teman-teman boleh hold ya. Kemungkinan ya nanti akan terjadinya pattern, tapi masih belum bisa saya kasih tahu sekarang, karena ya kita perlu wait and see terlebih dahulu ya untuk Toba ini. Jadi untuk Toba supportnya di 1.260 atau 1.250 di area sana. Untuk resist ya di 1385 ya. Kita lanjut, di sini ada saham MNCN. MNCN hari ini ditutup di harga 880 dengan persentase plus 1,15%. So far kalau saya lihat ya di sini sempat reject di 0,768 secara Fibonacci, oke ya. Sudah bisa TP ini. Ya sudah bisa TP. Dan ya memang perlu koreksi dulu untuk MNCN, kurang lebih kalau teman-teman mau memanfaatkan pullback, ada area supportnya di kisaran harga 865, ini area supportnya. Untuk area resistnya kurang lebih di Fibonacci 0,382 di harga 895 atau di 900 untuk area TP-nya. Bisa manfaatkan momentum ya, bisa diatur sendiri untuk money management-nya. So far selama MNCN masih bisa bertahan kurang lebihnya di atas 850 boleh di hold, dan kalau memang masih bisa membuat higher low masih boleh dipegang ya. Untuk MNCN ya target TP-nya di 900 dan selanjutnya di 950. Kita lanjut, di sini ada saham MTEK. Untuk MTEK yap hari ini ditutup di harga 2.210 dengan persentase plus 6,76%. So far untuk MTEK ya sesuai prediksi ya, bahwa di sini terjadinya double bottom ya, oke ya ini untuk MTEK sudah oke, dan sempat juga retest di area sini. EMA 34 dan EMA 21 juga sudah mulai crossing garis biru dan merah ini ya. So far untuk MTEK support di 2080, untuk resistnya di 2240. Yang mau buy on breakout bisa tunggu saja, nanti ketika break 2240 teman-teman bisa spekulatif buy, atur money manajemennya. Untuk target resistnya ketika break area 2240, targetnya di 2480 ya. Jadi yang mau TP bisa di area resist swing high sini ya, 2480 hingga 2500 untuk MTEK. Jadi untuk MTEK ya demikian. Yang mau buy ya bisa tunggu saja saat koreksi atau buy on breakout. Kita lanjut, di sini ada saham SMRA. Untuk SMRA hari ini ditutup di harga 700 dengan persentase 0,72%. So far yang mau beli bisa tunggu saja momentum. Ketika nanti stokastik ini bisa golden crossing ya teman-teman bisa beli. Secara kalau kita lihat ya dari daily chart, untuk SMRA area supportnya itu di harga 650 ini merupakan base support ya, dan cepat terjadinya swing low di area sana. Next supportnya di mana ya? Kalau memang SMRA teman-teman lihat bisa bertahan di atas 735 ya teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi kalau memang SMRA masih belum bisa bertahan di atas 735 ya teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu ya. Ini untuk SMRA ya, so far untuk minor supportnya di harga 675 dan untuk resistnya di 735. Kalau memang nanti 735 berhasil break, kemungkinan akan adanya
pullback lagi ya di 785. Jadi teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu. Yang mau buy on support bisa di 675, yang mau TP bisa di 735. Buy on breakout di 735, target di 785. Jadi untuk SMRA demikian, selama dia masih ya bertahan di atas 650 boleh di hold ya. Itu ya so far 650 ya, jadi ada support yang cukup kuat ya kalau saya bilang ya. Kita lanjut, di sini ada saham GSMF. GSMF hari ini ditutup di harga 117 dengan persentase min 2,5%. So far untuk GSMF memang ini merupakan base area supportnya di harga 116, itu base supportnya ya. Kalau memang nanti terjadinya rejection, kemungkinan ada potensi untuk lanjut naik lagi, kurang lebihnya ya di area sini ya, 133 hingga 100 hingga 137 itu merupakan area resistnya. Untuk minor resistnya ya di 123. Jadi yang mau buy bisa buy di 116 tapi nunggu momentum saja agar lebih maksimal. Untuk target TP-nya di 123. Berikut untuk GSMF, kita lanjut, di sini ada saham nasi. Untuk nasi hari ini, untuk nasi hari ini ditutup di harga 312 dengan persentase min 6,02%. Semenjak IPO mulai dari tanggal 13 Desember 2021 tahun lalu. Dan ya kalau kita lihat secara teknikal kita masih belum punya informasi yang lengkap ya, karena baru IPO juga. Oke lah, kita gunakan Fibonacci. Ya kemungkinan untuk nasi kalau saya lihat ada potensi untuk koreksi lagi ya, kurang lebihnya di 292 itu target koreksinya. Dan kalau memang nanti bisa rejection, kemungkinan ada potensi untuk terjadinya pullback ya, kurang lebih nanti ya seperti ini ya targetnya di 356 untuk nasi. Jadi ya teman-teman yang belum punya bisa wait and see, nanti spekulatif buy di 292. Untuk resistnya di 356. Kalau memang dia masih bertahan di atas 292 boleh di hold, tapi kalau memang sudah break teman-teman bisa stop loss ya. Meminimalisirkan stop loss lebih bagus ya. Untuk nasi demikian, bisa wait and see karena masih ada koreksi dulu. Kita lanjut, di sini ada saham Cepin. Untuk Cepin hari ini ditutup di harga 5.725 dengan persentase min 1,29%. So far untuk Cepin tadi sudah membuat harga terendah di 5.650 ya, jadi memang cukup rendah dan memang itu merupakan salah satu supportnya ya, jadi memang dia retest dulu. Kalau saya lihat untuk Cepin ya sebenarnya sudah cukup murah ya, ini sudah break mother candle-nya di harga 5.750 karena closing hari ini di 5.725 ya, jadi sudah di break mother candle-nya. So far untuk Cepin selama dia masih bisa bertahan di atas 5.700 boleh teman-teman hold ya. Jadi ya kemungkinan besok penentuan apakah teman-teman akan stop loss atau hold. Selama dia masih bisa bertahan di atas 5.700 boleh di hold. Untuk target TP-nya di 5.900 dan selanjutnya di 6.075 hingga 6.100 ya untuk Cepin. So far kalau saya lihat secara momentum masih kurang bagus ya untuk Cepin hari ini. Kita lanjut, di sini ada saham INKP. Untuk INKP hari ini ditutup di harga 7.850 dengan persentase min 2,79%. So far kalau saya lihat Cepin juga momentumnya juga masih kurang ya kalau kita lihat secara stokastik. Tapi Cepin ini masih mengejar target resistnya ya, kurang lebih di harga 8.500 hingga 8.700 itu target dari Cepin sebagai area resistennya ya. Untuk INKP ya. INKP. Dan hari ini memang closing INKP di harga 7850 yang dimana itu merupakan kurang lebih di daerah MA34 dan MA21-nya ya. Kalau saya bilang masih ada potensi untuk rebound besok kurang lebihnya naik di kisaran harga 8.000. Kalau memang 8.000 masih bisa di break ya akan lanjut naik lagi ke 8.200. So far untuk INKP selama dia masih bisa bertahan di atas 7.500 boleh di hold ya. Oke, untuk INKP yang belum beli bisa wait and see, atau yang mau masuk ya bisa spekulatif. Nanti kalau seumpamanya koreksi teman-teman bisa averaging down, tunggu momentum. Kita lanjut, di sini ada saham Wika.
Untuk Wika hari ini ditutup di harga 1010 dengan persentase 0,0% ya. Untuk Wika juga membentuk suatu pola, di sini ada double top ya, ada double top di sana. Kita coba gunakan Fibonacci dulu ya. Karena memang untuk Wika secara tren besar ini masih downtrend. Support di 985 hingga 1000 ya. Sorry, saya genapkan saja di sini. Jadi untuk Wika, ya ini merupakan area support dari Wika. 985 hingga 1020 itu merupakan area support dari Wika. Ya kalau memang nanti 985 itu berhasil di break, ini ada potensi untuk lanjut turun lagi sih untuk Wika ya. Ada potensi untuk lanjut turun lagi di kisaran harga 850. Yang dimana ini ya sedikit bahaya ya kalau memang nanti turun ya. Ini sedikit bahaya kalau memang nanti turun. Kita coba lihat secara weekly dulu. Ya, jadi ingat ya, kalau memang nanti Wika sampai break area 985, teman-teman bisa stop loss dulu ya. Bisa di stop loss dulu, karena kalau memang nanti 985 ini berhasil di break, kemungkinan ada potensi untuk turun lagi kurang lebih di harga 850. Nih, di area sini ya. Di area sana. Jadi untuk Wika ya bisa wait and see dulu ya kalau yang belum punya, tapi yang sudah punya bisa cepat ambil keputusan ya. Cepat ambil keputusan dan pikirkan resiko yang teman-teman akan tanggung. Ya, jadi ini merupakan area support dari Wika. Next, kita lanjut di sini ada saham baut. Untuk baut hari ini ditutup di harga 134 dengan persentase min 6,94%. Di sini juga sudah auto reject bawah beberapa kali. Ya, kalau seperti ini secara teknikal juga nggak bisa ya. Kita lihat dari Proxum saja. Untuk baut, hari ini paling banyak akum ada XC, CC, dan KK. Di sini ada YP, MG, dan AK. Di sini yang akum XC kurang lebih 1,2 M. Rata-rata harga 137,4, CC juga 136,2. Yang distribusi ada YP 4M ya hari ini, di harga 137. Jadi ya memang top buyer-nya masih punya rata-rata harga di atas. Meskipun tadi diangkat naik, tapi closing-nya tetap auto reject bawah. Ya, secara momentum juga belum adanya golden crossing. Yang belum punya bisa wait and see terlebih dahulu ya. Untuk secara keseluruhan saya masih belum tahu kapan naiknya. Kita lanjut, di sini ada saham kayu. Untuk kayu hari ini ditutup di harga 50 dengan persentase 0,0% ya. Kayu 0,0%, area resist di 53 ya, support di 50. Menurut saya kalau teman-teman bisa exit, segera exit ya. Sebagai contoh di tanggal 29 Desember atau 27 Desember ini kan teman-teman bisa exit. Ya teman-teman pakai waktunya untuk exit. Oke. Nah, kalau teman-teman bisa exit kurang lebihnya ya di harga 51 atau 52 ya teman-teman bisa exit. Sebaiknya exit daripada nanti kesangkut di harga mati ya. Seperti itu. Jadi untuk kayu teman-teman bisa exit terlebih dahulu. Untuk secara momentum kapan akan naiknya saya masih belum lihat di sini ada momentum atau enggak ya. Belum ada akumulasi secara besar-besaran ya untuk kayu. Jadi bisa diantri dulu. Ya, memang ya seperti itu ya. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati. Jangan invest di saham yang mendekati harga 50. Riskan. Kita lanjut, di sini ada saham ADCP. ADCP semenjak IPO mulai dari tanggal 23 Februari, hari ini auto reject bawah. Kalau saya lihat untuk ADCP, ya semenjak IPO closing-nya juga sudah nggak bagus. ADCP yang paling banyak akum hari ini ada FS, YP, dan GR, di sini ada AGI, Aset, dan MG. Rata-rata FS di harga 101, YP di 101,2. Distribusi ada GI, Aset, dan MG ya. Kalau saya masih belum tertarik untuk ADCP, dan saya masih belum tahu ini, arahnya masih belum tahu karena juga baru IPO. Ini informasinya nggak seberapa kuat dan banyak ya. Jadi ya dilihat saja secara price action ya. Kalau di sini karena teman-teman mungkin juga scalping,
ya susah kalau saya mau analisakan. Kita lanjut, di sini ada saham VCR. Untuk VCR hari ini ditutup di harga 230 dengan persentase plus 0,88%. So far untuk VCR kita bisa gunakan Fibonacci untuk cari area support atau resistnya ya. Oke, ya sedikit berat ini. Bentar. Sebentar. Wow, ini kalau saya lihat tuh VCR masih ada potensi untuk turun ya. Tapi ya kalau memang ini terjadinya swing low, ya bagus ya. Oke ya, jadi untuk VCR nggak usah terlalu banyak. Ini ya, selama UVCR masih bisa bertahan di atas 206, oke, jadi range-nya cukup jauh ya. Selama dia masih bisa bertahan di atas 206, ini teman-teman boleh hold. Atau kalau teman-teman mau lebih aman ya di harga 226 ya. Jadi kalau memang dia masih bisa bertahan di atas 226, boleh teman-teman hold. Tapi kalau memang sudah tembus 226 ya teman-teman bisa stop loss ya. Jadi untuk VCR ya sebaiknya kalau scalping jangan di hold ya. Kita lanjut, di sini ada saham bank. Untuk bank hari ini ditutup di harga 2.270 dengan persentase plus 0,89%. Oke. Untuk bank ya selama dia masih bisa bertahan kurang lebihnya di atas 2.000 ya, 2.000-an. Ya itu berarti ada potensi untuk rebound. Tapi kalau memang dia masih bisa break di atas harga di bawah harga 2.000 ya. Ya teman-teman jangan masuk dulu ya, bisa wait and see terlebih dahulu. Oke, akan saya coba bantu untuk tentukan area support dan resistnya. Untuk bank, area supportnya di 2030, untuk resistnya di 2280. Kalau memang ini nanti berhasil di break ya teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk target TP-nya ya teman-teman bisa di sini ya, target TP-nya. Di area konsolidasi yang pernah terjadi di sini. Target TP-nya di kisaran harga 2.420 hingga 2.560 untuk bank. Jadi untuk bank demikian, kita lanjut, di sini ada saham PSML. PSML hari ini auto reject bawah di harga 480 dan ya nggak sempat naik juga. Ya kita coba lihat ya siapa yang distribusi. Oke. Untuk PSML, Akum ada YPF dan XC, distribusi ada AC, CC, dan NI. Ini jumlah distribusinya nggak seberapa besar ya. Mungkin tadi ya saking auto reject bawahnya jadi nggak seberapa besar nih nominalnya. Saya nggak tahu kondisinya di market langsung, tapi kita coba cek dari Fibonacci dulu ya. Ini ya supportnya di titik psikologis juga, di harga 500 itu untuk area resist ya. Resist karena hari ini auto reject bawah. Target next supportnya di 435 ya kalau kita secara teknikal di area sana. Next di sini. Jadi ya memang ya sedikit berat ya untuk PSML ini. Jadi untuk PSML bisa diperhatikan di sini ada 4 titik penting ya. Ada 2 support dan 2 resist. Kita lanjut, di sini ada saham BBRI. Oke, untuk BBRI ya, mungkin teman-teman juga ya sempat kaget hari ini ya. BBRI tadi opening juga sudah naik cukup tinggi di harga 4.850. Wow, spektakuler. Untuk BBRI sampai saking excitednya di sini membuat suatu gap yang dimana ini merupakan, saya hapus dulu saja ya, agar teman-teman juga lebih jelas dan lebih simpel untuk lihatnya. Untuk BBRI ini adanya suatu gap ya, yang dimana ini harus ditutupi. Ya di sini gap ini ya cukup banyak ini ya gap-gapnya. Ini gap-gapnya sudah cukup banyak dan ya kemungkinan akan ada koreksi lagi di BBRI. Sebenarnya kalau teman-teman tadi sudah TP ya bagus ya, tapi kalau teman-teman sudah
baru masuk itu kebalik ya. Jadi kita sudah keluar dari pesta, tapi teman-teman baru join the party. Jadi itu kebalik. Ya, saya berharap di grup saya MC member ya, para MC member nggak kejadian seperti itu ya di BRI ini ya. Jadi jangan sampai kalian baru masuk sementara kita sudah keluar dari pestanya. Oke. Untuk BBRI, kalau saya lihat ada potensi untuk turun lagi ya di kisaran harga 4.550, tujuannya untuk menutupi gap-nya. Ya, kalau kita lihat secara tren besar, secara teknikal, ini masih uptrend. Ya, masih uptrend. Tapi ya nggak tahu lagi ya, kalau memang dia masih bisa bertahan di atas 4.460 ya masih ada potensi untuk lanjut naik lagi. Ya, kalau memang masih bisa bertahan di atas 4.460 ada potensi untuk naik lagi di 4.700. Tapi ya jangan terlalu berharap ya. Jangan terlalu berharap karena ini posisinya kita sudah TP. Kalau teman-teman masih hold ya ada potensi untuk koreksi ya untuk BBRI ini ya. Jadi untuk BBRI perlu ditutup di gap di harga 4.550 dulu. Ini perlu koreksi di area sini untuk area resistnya di 4.740 dan next supportnya di 4.450. Kita lanjut, di sini ada saham FPNI. Untuk FPNI hari ini ditutup di harga 456 dengan persentase 0,88% ya, sesuai yang saya katakan bahwa FPNI ini masih dalam area consolidate yang dimana area supportnya di harga 426 hingga 430. Tapi kalau memang ini berhasil di break ya kemungkinan ada potensi untuk koreksi lagi di kisaran harga 402. Ya, koreksinya di 402 itu base area supportnya. Kalau memang ini berhasil di break ya teman-teman bisa stop loss. Oke, supportnya di 426 hingga 430, untuk resistnya di 464, tadi sempat juga rejection di area resist, dan happy cuan arigato money untuk FPNI ya. Next resistnya di 506. Kita lanjut, di sini ada saham Poli. Untuk Poli hari ini ditutup di harga 91 dengan persentase min 2,15%. So far untuk Poli, kalau saya lihat ya secara tren ini masih uptrend dan juga sempat rejection di area EMA 34-nya ya. Area EMA 34 yang garis merah ini. Kita coba cek dari Broxum dulu untuk Poli. Aku ada BQ AT, di Distri ada XA, ada XA ya. BQ rata-ratanya 91,5, 91,9, XA di sini distribusinya cukup besar. Rata-ratanya 91,7 dengan jumlah 200 jutaan. Jadi untuk Poli secara tren ya masih uptrend. Selama dia masih bisa bertahan di atas harga 90 saja boleh di hold, tapi kalau memang sudah break ya teman-teman bisa lepas. Oke. Untuk Poli ya 89 lah ya, supportnya di 89. Kita lanjut, di sini ada saham Elsa. Untuk Elsa hari ini ditutup di harga 316 dengan persentase plus 1,28%. So far yang mau beli Elsa bisa tunggu saja ketika breakout ya, karena harganya juga sudah naik tinggi. Lebih baik wait and see terlebih dahulu. Ini juga sempat retest di area resist yang sudah saya buatkan di harga 342 untuk Elsa, karena juga ada perang dunia ketiga, harga komoditas naik dan mempengaruhi sektor ini atau emiten ini. Untuk Elsa yang mau beli di saat retest ada area supportnya di harga 300 ya, titik psikologis juga. Yang mau buy on breakout bisa di 342 ya. Kalau memang Elsa berhasil break 342 ada potensi untuk lanjut naik lagi ya, setidaknya pertama di 366 dan next targetnya di kurang lebih di titik psikologis 400 ya. Jadi untuk Elsa demikian, bisa buy on breakout atau buy on support. Kalau buy on support ya tunggu saja karena ini masih dalam kolom mother candle ya. Demikian untuk Elsa. Kita lanjut, di sini ada saham CPRO. Untuk CPRO hari ini ditutup di harga 96 dengan persentase plus 1,005%. So far untuk CPRO masih ranging-ranging di area sana saja ya, di harga 94 hingga 97. Sempat juga ya teman member kita di MC Saham Telegram itu ya sempat tanya di CPRO ya, seharusnya
dia sudah cuan ya, sempat cuan di area resist yang sudah saya beritahu di awal di harga 110. Ini bisa sebagai TP dan area buy atau area demand-nya di harga 94 hingga 97. Selama CPRO masih bisa bertahan kurang lebihnya di atas harga 94 hingga 97 boleh di hold. Tapi kalau memang sudah break ya teman-teman bisa lepas. Nanti yang mau beli bisa di area 87 hingga 90 ya untuk next target dari supportnya. Untuk CPRO ya selama dia masih bisa bertahan di atas EMA 90 dan tetap untuk membuat higher low ya boleh teman-teman hold ya. Ya support kuatnya sebenarnya di kotak merah ini. Target resist di 110 dan 116. Kita lanjut, di sini ada SMMT. Untuk SMMT hari ini ditutup di harga 500 dengan persentase plus 7,76%. SMMT juga karena juga Golden Eagle Energy yang dimana terpengaruh oleh news dari Perang Dunia Ketiga, hari ini ya naik. Ya secara teknikal ya kurang efisien ya kalau saya bilang ya. Kurang efisien kalau saya bilang. Jadi kita coba cek dari Proxum saja. SMMT yang paling banyak akum ada BK dan AK. Di sini asing masuk di SMMT rata-ratanya 507 dan 501. Distribusi ada AI dan SU. AI di sini distribusi cukup banyak 2,5 M di harga 202. Ya, di sini BK masih punya barang di SMMT harganya 507 yang dimana masih 1 tick atau 2 tick di atas daripada harga closing hari ini ya. Jadi untuk SMMT dia masih punya barang di atas. Kita lanjut, di sini ada saham Inco. Untuk Inco hari ini ditutup di harga 5.250 dengan persentase min 2,78%. Meskipun Inco naik ya, tapi di sini ada beberapa gap yang sudah ditutupi, seperti contoh tanggal 25 Januari ini sudah ditutupi ya gapnya. Lalu juga ada ya mungkin itu dulu ya untuk gap dari Inco ini juga ya sudah ditutupi sih. Nah ini gap-gap di atas ini masih belum ini. Ya, gap-gap di atas ini masih belum. Sebagai contoh di 6.175, ya ini masih ada gap-gapnya. Oke, jadi ya kalau teman-teman mau buy Inco, bisa buy on breakout saja ya. Kalau dia berhasil break di harga 5.500, teman-teman bisa buy breakout resist ya. Tapi kalau teman-teman mau buy on retest, ya teman-teman bisa buy di 5.150. Ini merupakan area support. Ya, support terdekat so far di sana untuk Inco. Jadi untuk Inco demikian, ya tunggu saja momentum dulu ya, lebih bagus tunggu momentum sih kalau saya bilang ya. Lebih bagus tunggu momentum saja. Kita lanjut, di sini ada saham ISAT. Untuk ISAT hari ini ditutup di harga 5.525 dengan persentase plus 0,91%. So far untuk ISAT kalau saya lihat kotak merah ini merupakan area demand. Tapi kalau memang sampai area ini di break, ada potensi untuk lanjut turun lagi ya. Targetnya di 4.775 sebagai strong support line di 4.775. Ya, ini kotak merah merupakan area demand. Untuk resistnya di 6.175 hingga 6.225. So far ISAT masih bergerak di bawah EMA 34, 21 dan 90. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham True. Untuk True ya hari ini ditutup di harga 100 dengan persentase 0,0%. Tadi sempat naik di kisaran harga 103. Ya untuk True kalau saya lihat support kuatnya memang di harga 100 ya. Kalau memang closingnya masih bisa bertahan di atas 100 ya teman-teman boleh hold. So far volumenya juga masih kecil-kecil ya. Untuk True dia sudah selesai nih untuk patternnya double top. Support di 100, untuk target TP-nya di resistnya 104, 108, dan 115. Tapi kalau memang harga 100 ini berhasil di break sebagai area closing-nya, ada potensi untuk turun lagi di harga 92 untuk emiten True ini. Jadi ya bisa diperhatikan saja untuk True. Ya di sini sudah ada beberapa poin penting, bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan. Kita lanjut, di sini ada saham Techim. Techim hari ini ditutup di harga 7.275 dengan persentase min 2,68%.
Ya, so far untuk tag team berhasil retest di tren yang sudah saya buatkan ya. Di sini ya saya ciptakan ya seperti gambar gunting ya di sini ya. Entah ini bagaimana, tapi ya kejadian di sini retest ya untuk Tekim. Tekim kalau saya lihat sedang berusaha untuk naik ya, setidaknya dia sudah membuat higher low. Ya, dia membuat higher low di sini ya. Membuat higher low. Dan ya dia juga ya yang mau beli ya bisa tunggu satu retest ya kalau saya bilang ya. Atau buy on record trend juga ya bagus ya kalau buy on record trend. Nah, di area sini. Oke. Untuk Tekim area support di harga 7.100 hingga 7.200 ya. Kalau memang dia berhasil break ya kemungkinan ada potensi untuk lanjut naik lagi di 8.025 kalau memang berhasil bertahan ya. Tapi kalau memang berhasil break ya ada potensi untuk turun lagi di kisaran harga 6.725. Yang mau beli ya untuk Tekim yang mau beli bisa tunggu saja ketika dia retest. Ya, ketika dia retest kurang lebih di area 7.100 hingga 7.200 bisa di-buy ya di area sini. Kemungkinan Tekim ya ada potensi untuk naik dulu di harga 7.700 baru turun dulu ya, retest di 7.100 atau 7.200 baru teman-teman bisa entry, next target di 8.025. Ya, kurang lebih itu prospek dari Tekim ya. Kita lanjut. Di sini ada saham terakhir ada saham IPTV. IPTV hari ini ditutup di 124 dengan persentase min 1,59%. Secara teknikal nggak seberapa efisien kalau kita coba untuk analisa. Jadi kita coba cek dari Proxum saja ya untuk IPTV. Akum ada BK, ZP, dan CC, di sini ada AK, LG, dan XC. Rata-rata harga BK 123, ZP 124, CC 124. Di istri ada AK, rata-rata 127, LG 123, dan XC 124,6. Hari ini ya. Jadi ya perhatikan saja broker summary tadi yang sudah saya tunjukkan untuk IPTV. Kita lanjut di sini ada saham MITI. Untuk MITI hari ini ya ditutup di harga 234 dengan persentase plus 7,34%. So far kalau saya lihat MITI ini ya bagus ya. Karena dia juga tepat ini momennya. Ya, momentumnya ini bagus karena ketika dia menyentuh area EMA 90 di sini juga stokastiknya berada di area oversold. Ya so far yang mau hold ya bisa di hold saja, yang mau TP nanti bisa tunggu ketika dia memang berada di area overbought stokastik osilatornya, ya teman-teman baru bisa TP atau yang mau TP di EMA-nya juga bisa di harga 246 ini EMA-nya ya. Jadi ya bisa jadi juga rejection di area sini ya. Teman-teman atur sendiri lah ya. Untuk area resistnya di 246 untuk resist EMA-nya ya di 246, untuk resist horizontalnya di 274. Mungkin sekian dahulu pembahasan dari saya. Semoga saja bermanfaat. Yang belum join di grup Telegram bisa segera join. Yang belum klik tombol like-nya bisa diklik. Oke, share ke teman-teman siapa tahu mereka memerlukan analisa seperti ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.